Udah lama ya kita nggak bahas laptop BBJS. Terakhir kapan aja saya sampai lupa. Sampai akhirnya saya nemu sebuah laptop yang menurut saya masih oke lah kalau kita masukkan ke segmen BBJS atau laptop pas-pasan jiwa sosialita. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo V14 G4 generasi keempat yang harganya itu 4 jutaan. Tapi RAM-nya dia 8 GB LPDDR5. Ini RAM yang kenceng banget, yang kalau kita beli terpisah aja itu lumayan mahal. SSD-nya pakai NVMe Gen 4-nya Samsung dengan storage 256 GB. Yang lebih menarik lagi, di harga 4 jutaannya ini dia udah standar militer. Biasanya untuk laptop yang berstandar militer itu ya paling nggak harganya itu 10 juta ke atas atau 20 juta ke atas. Ini Lenovo masukkan ke harga 4 juta dan ada sertifikasinya. Karena harganya murah, kita kan kayak nggak pernah yang nge-review laptop yang benar-benar standar militer. Kita tes dia jatuh, high temperature, low temperature, humidity. Jadi di video kali ini, karena dia murah, kalau misalkan rusak kan ya oke lah, gak apa-apa saya korban 4 juta. Yang penting brand itu gak asal klaim kalau dia standar militer. Jadi pertama kita bakalan tes dia di kulkas, freezer, apakah dia masih nyala. Terus kita bakalan putar video juga di rooftop yang temperaturnya itu bisa sampai 37 derajat Celcius, intinya panas. Dan kita tes untuk drop proofnya juga setinggi 122 cm. Sesuai dengan apa yang ada di sertifikasinya. Apakah dia bakalan militer itu atau tes militernya ini cuma tes militer ya Wakanda aja. Tapi sebelum itu kita coba lihat untuk prosesornya ya. Untuk prosesornya sih ya dia masih standarnya harga 4 jutaan lah. Jadi dia pakai Athlon Silver 7120U. Yang kalau kalian ketikkan di Google, suggestion dari Google itu dibandingkan sama versus Core i3. Emang dia setara dengan Core i3 ya. Ketika saya enter suggestionnya itu malah munculnya itu dia versus Intel Core i3 Gen 12. Kayaknya kejauhan deh. Karena ya jelas beda ya, Core i3 Gen 12 itu 8 core sedangkan Athlon Silver itu masih di 2 core. Tapi yang menarik dari Lenovo V14 ini walaupun prosesornya cuma 2 core tapi dia pakai grafiknya AMD Radeon 610. Dan cuma Lenovo yang bisa switching RAM-nya. Jadi kita bisa pinjem memori RAM untuk VRAM di GPU-nya. Dan dia juga bisa untuk gaming tipis-tipis. Nanti kita coba. Sekarang kita bahas dulu untuk desain dan juga fiturnya. Tapi desainnya sih ya gini-gini aja ya, membosankan. Mirip sama Adiapet, bukan mirip, bahkan sama kayak Adiapet. Tapi memang ini malah jadi signaturenya Lenovo. Nah kalau mirip bedanya seri V sama Adiapet itu apa dong? Saya pernah bikin video sendiri sebenarnya. Cuman buat mengingatkan lagi, jadi kalau Adiapet itu segmennya buat consumer. Nah seri V ini segmennya buat B2B atau komersial. Makanya biasanya seri V ini murah. Bukan karena dia murahan ya, tapi terkadang memang sisa project komersial yang dijual lagi ke consumer. Kalau ditanya bagusan mana antara Lenovo seri V sama seri Adiapet, ya tergantung Adiapetnya yang mana dulu. Tapi kalau kita lihat dari spesifikasinya yang sama, berarti dia masuknya ke Adiapet 1. Yang jelas seri V lebih baik karena Adiapet 1 itu belum punya standar militer. Cuman ngomongin military grade atau standar militer ini kita kan nggak pernah nyoba ya. Dan saya lihat di review manapun kayaknya nggak pernah coba deh. Standar militer itu bener-bener reviewer yang nyoba. Dan karena dia masih terjangkau kalau misalkan dia rusak ya nggak apa-apa, saya korban 4 juta. Jadi kita coba tes untuk standar militernya apakah bener-bener militer. Pertama kita tes dulu dia untuk jatuh di ketinggian sekitar, ini kalau saya ukur dari measurnya iPhone itu sekitar 73 cm. Nah ini kalau kalian lihat ini kan 73 cm ya. Nah di sertifikasinya dia bisa tahan itu sampai 122 cm. Kita coba di 73 cm dulu lah. Dan kalau di sertifikasinya itu nggak semua bagiannya. Kalau saya baca itu bagian edge, jadi pojok dan face atau bagian depan. Nah jatuh itu kan ya kita nggak bisa ngira-ngira di mana ya. Sekarang kita coba dulu pembuktian di 73 cm. Aduh, saya tuh kalau ada di casingnya V ini kayak menakutkan gitu ya. Tapi kita cobalah. Ini kondisi dia nyala. Dan sekarang kita coba. Jadi ya skenarionya itu kita habis laptopan, habis itu wah gesa-gesa. Ternyata dia jatuh. Oh! Gila, nah ini edge ya. Jatuhnya itu langsung kayak gini. Langsung mode tenda kayak gini. Ini di 73 cm. Coba kita lihat, wah laptopnya masih nyala. Kondisinya juga masih aman harusnya. Mana-mana. Ya ini ya. Tapi ini langsung pedal guys. Gila ini harganya langsung turun ya.
Oke, itu tadi ketinggian 73 cm dan dia masih, coba saya lihat ini normal, aman, klik kanan, refresh, aman, keyboard, aman juga. Oke. Jadi sekarang kita lanjut untuk tes di 120 cm aja lah, jangan 122 ya. Tinggi saya itu 170. 110, jadi di siku sini sekitar 110 cm. Dan kita akan jatuhkan dia posisinya edge, jadi pojok ya kayak gini. Kalau dari sini itu 110 cm, tapi kalau dari sini ya sekitar dikurangi 30 lah. Lebar laptop itu berarti sekitar 90 cm kalau dari bagian bawah. Tapi kalau dari bagian atas itu sekitar 110 cm. Siap? 1, 2. Wah, dan dia masih menyala guys, gila. Waduh. Tapi ini fisiknya, waduh, berat. Jadi di drop pertama tadi itu kayak gini, ya. Drop yang kedua, nah kayak gini. Tapi dia masih nyala, masih normal, ya. Oke, masih aman. Tapi fisiknya, wah bagian sini sama sini, ya hancur lah ya. BTW, sebelum kita masuk ke tes selanjutnya, sebenarnya saya nggak sekaya itu ya untuk merusak laptop. Jadi terima kasih buat sponsor kita di video kali ini yaitu Bening, karena kalau nggak ada Bening Klinik, saya nggak bakal bisa ngetes laptop 4 jutaan untuk dirusak. Dan cuma Bening Klinik yang punya laser sebanyak itu. Jadi kalau kalian perawatan laser di sana, udahlah kayak tinggal milih aja. Dan Bening udah saya kasih tantangan untuk bikin muka saya yang awalnya seperti ini. Kita coba lihat nanti kalau saya pakai Bening sekitar 3 atau 4 bulan kayak gimana ya. Kalau bisa bagus sih, berarti memang benar bagus Bening. Karena muka saya ini udah sulit. Tes yang kedua, kita coba dia untuk dimasukin kulkas. Karena kalau saya lihat sertifikasinya, dia bisa tahan low temperatur itu sampai suhu minus 25 derajat Celcius. Kalau kondisi nyala, dia cuma bertahan sekitar 2 jam. Tapi kalau kondisinya mati, bisa tahan sampai 24 jam. Nah ini biasanya digunakan sama teman-teman kita jurnalis yang pendaki ke gunung yang suhunya ekstrim sampai minus derajat Celcius. Tapi saya nggak mungkin naik ke gunung karena saya udah tua, capek ya dengkulnya. Jadi kita coba masukkan ke kulkas saja, dan kalau saya search di Google, suhu di freezer itu adalah minus 7 derajat Celcius. Dan kalau kalian lihat, tolong. Nah ini kan kondisi menyala ya, tapi ini coba display, langsung bunyi. Kita coba untuk display settingnya, kita baterainya berapa nih? Nah sekarang itu jam 3.29, baterainya ada di 90%. Sekarang kita coba untuk displaynya kita set untuk nggak pernah mati, power and sleep ya, minus 7 derajat Celcius. Kita coba apakah dia bisa bertahan. Ya kita tunggu, berarti 329, 429. Kita tes 1 jam aja ya, karena untuk tes sertifikasinya 2 jam. Kita ambil 1 jam aja deh. Dan sekarang kita tutup. Dan sekarang udah jam 16.30, jadi udah 1 jam lebih 1 menit lah ya. Dan di sini udah saya bawa FLIR sambil kita lihat berapa suhunya ya. Wih, dia masih nyala ternyata. Ini sekalian saya record. Jadi untuk suhu laptopnya, wih gila, suhu laptopnya itu ada di, kalau yang bagian kuning-kuning ini ya, minus 5 derajat Celcius. Tapi kalau kita ngomongin suhu kulkasnya, nah ini di sini, dia tuh di sekitar minus 15 derajat Celcius lah. Dan untuk laptopnya di bagian heatsinknya dia nyala terus ya. Itu di minus 2 derajat Celcius. Wah, prosesor aja kalau suhu kerjanya itu udah minus, biasanya dia langsung nge-freeze gitu. Coba, kalau kalian lihat, kelihatan nggak ya di? Ada embun-embunnya tuh. Wah, gila. Tapi dia kondisi masih nyala, kita coba trackpadnya. Mana pointernya nih? Pointernya mana? Ini nih. Kelihatan nggak di pointer nih? Klik kanan, nah masih bisa. Refresh juga masih bisa. Jadi masih aman sih. Gila. Ini kondisi laptopnya ya. Jadi kalau kalian lihat banyak sekali embun, air-airnya juga ada. Tuh, yang bahaya sih port ya, karena port ini kalau kemasukan air, harusnya kalau standar militer itu Lenovo ngasih kayak semacam rubber gitu di portnya biar nggak kemasukan air ya. Tapi nggak mungkin juga orang laptopan di kulkas ini, ya saya aja yang agak ngaco ya. Ini ekstrim. Terus di bagian sini bahayanya juga karena ini kan langsung grill untuk airflow. Jadi semoga aja nggak kemasukan air, tapi kalau sekarang sih kondisinya masih nyala. Tuh kalau kalian lihat, wah, ini sih, tapi masih bisa loh ya. Walaupun touchpadnya ini kena air ya,
karena embunnya masih bisa dioperasikan. Klik kanannya coba kita lihat bisa. Terus untuk keyboard coba kita cek dulu keyboardnya. Seret, wih normal semua, masih aman. Sekarang kita coba portnya lah, karena yang saya takutkan ketika masuk kulkas tadi itu port sih. Jadi port ini karena dia walaupun military harusnya ada rubber. Tapi masih nyala ya, tuh. Jadi kalau kita colokan aman, langsung nyala. Terus di bagian ini Type C, kita coba di Type E yang sebelah sini. Wih, aman. Untuk Type C-nya kita coba juga di sini. Ini matikan ya. Ya, ini terus kita colokan. Wih, masih nyala ya. Dan terbaca juga di sini. Oke, sejauh ini sih aman. Jadi kita lanjut ke tes selanjutnya. Tes yang terakhir kita coba dia di high temperature ya. Kalau di sertifikasinya itu dia bisa sampai 45 derajat Celcius. Cuman kalau di Malang ya nggak bisa panas-panas banget ya. Malang itu mentok paling berapa 37 lah ya. 35, 37 lah. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini saya ambil di rooftop jadi bisa direct langsung mataharinya. Dan ini panas banget sih. 44,3 derajat Celcius untuk permukaannya ini ya. Kalau untuk laptopnya dia ada di sekarang masih di 30 derajat Celcius. Terus si tembok ini yang kita gunakan untuk alasnya si laptopnya itu ada di 37-an derajat Celcius. Oke, jadi ini kondisinya sekarang. Screen-nya nggak saya matiin, jadi dia never sleep. Dan kita coba lihat sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 11.14 dan baterainya itu ada di berapa nih? 76%. 11.14, berarti kita nanti bakalan balik jam 12.14 ya. Oke lah, sekarang kita tinggal, tapi karena di ATN ya, ini brightness-nya udah mentok nih. Nah, udah mentok kayak gini, kalau misalkan outdoor banget, ya gitulah. Harus sering-sering makan wortel biar matanya sehat. Oke, jadi sekarang jam setengah 1, 12.31. Jadi tadi itu kita taruh dia jam 11.14. Berarti udah 1 jam lebih dan sekarang langsung kita coba lihat gimana kondisinya ya. Kenapa saya tinggal? Karena saya nggak kuat ya, di atas tuh panas banget. Nah, ini sekarang suhu bagian tanah ini ya, ini ada di 55 derajat Celcius. Kalau sertifikasinya sih dia bisa di temperatur 40 derajat Celcius lebih. Ini 57 derajat Celcius, tapi kan ini alasnya ya. Dan coba kita lihat, baterainya langsung berkurang guys. Tadi itu 76%, sekarang 58% ya. Padahal nggak dia apain ya karena memang panas itu bikin baterai boros banget. 1 jam, idle, 76%, sisa 58%. Dan untuk suhu laptopnya itu ada di 53 derajat Celcius ya. Ini tidak ngapa-ngapain padahal. Dan keyboardnya jelas, panas ini. Ini panas, 50-an derajat Celcius, kondisi idle. Tapi dia masih nyala. Kalau layarnya 47 derajat Celcius, bagian di keyboardnya 41-an derajat Celcius. Oke, jadi kita coba lihat. Masih bisa guys. Aman, tadi keyboardnya panas banget. Anjir. 50 berapa nih keyboardnya? 52 derajat Celcius. Lumayan panas dan jadi dia udah lolos ya 3 tes kita. Kemarin tuh kita tes dia untuk low temperature, high temperature dan juga drop test. Cuman di drop test kemarin, kayak gini jadinya. Tapi ya standar militernya dia bukan cuma gimmick lah, walaupun harganya 4 jutaan. Di sertifikasi lain sih ada tes humidity, kelembapan yang seharusnya ketika masuk freezer itu juga udah lembab. Terus juga ada vibration yang dimana ketika shipping ini dari pabriknya yang ada di Cina, terus shipping ke Indonesia itu udah pasti kena vibration, kena kapal, kena polisi tidur pas kena truk, pas di bawah truk itu pasti kena vibration. Dan sampai sini sih dia masih aman. Jadi untuk vibrationnya sih oke lah, masih valid. Selain perbedaan standar sertifikasi militer, ada perbedaan juga di layar. Kalau Lenovo IdeaPad Slim 1 itu layarnya masih XD, sedangkan V14 ini udah Full XD. Walaupun sayangnya Full XD-nya ini masih pakai Full XD TN. Tapi untungnya udah dikasih anti glare sama udah ada sertifikasi TUV Renland Low Blue Light Filter untuk kesehatan mata. Untuk sRGB ya karena TN ya, ketika kita tes pakai device kita ya sRGB-nya cuma ada di 60%. Buat editing kurang cukup, tapi kalau untuk entertainment masih oke lah. Apalagi karena dia pakai IGP-nya AMD Radeon 610 yang udah support sama codec EV1, dimana kalau misalkan EV1 ini berarti over di internet. Jadi video yang kalian putar di internet itu kualitasnya bakal tetap bagus, tapi nggak butuh data usage yang besar. Jadi kuotanya dikit, tapi kualitas videonya bisa bagus. Lanjut ke input device untuk keyboard. Gila. Untuk keyboard sih nggak usah ditanya ya. Lenovo itu selalu saya puji karena walaupun di seri V, di seri IdeaPad-nya
keyboardnya itu selalu enak. Tactile, silent, ukurannya pas dengan jari saya. Dan buat yang nonton di KID pasti tau lah kalau saya adalah penggemarnya keyboard Lenovo. Travel distance-nya juga pas dengan travel distance 1,5 mm. Terus untuk touchpad-nya ya masih ciri khasnya mainstream, masih terlalu clicky. Tapi ya oke lah untuk harganya. Sekarang coba kita lihat performanya si AMD Athlon Silver 7120U yang di Google itu dibandingkan sama Intel Core i3 12. Ya sebenarnya beda sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat di Cinebench R15, single core-nya dia dapat 126, multi core-nya di 240-an poin. Tapi kalau untuk stability-nya ketika kita tes di 3D Mark dia lolos ya dengan skor 99,5%. Tapi kan dia cuma 2 core bang ya, kalau buat editing bisa nggak? Kalau ditanya bisa, ya bisa. Tapi harus mau nunggu, sabar karena lama. Contohnya kayak Adobe Premiere Pro kita coba ekspor ke 4K itu 12 menit 23 detik, Full HD-nya itu di 9 menit 53 detik. Kalau kalian tanya apakah bisa untuk rendering 3D, bisa, tapi lama. Kayak CPU rendernya aja dia mampu merender template BMB yang biasanya kita itu di 30 menit. Kalau untuk GPU rendernya lebih kenceng separuh dengan 17 menit 19 detik. Kalau digunakan untuk kegiatan Office, kita coba untuk ekspor PowerPoint ke PDF 150 slide, dia mampu merendernya itu dengan waktu 23 menit 59 detik. Kalau Excel untuk randomize data yang banyak itu 101 detik. Lanjut ke gaming. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau gaming yang mild aja, yang slow, yang kompetitif, yang ringan aja dia masih bisa. Contohnya di GTA 5. GTA 5 ini kita pakai resolusi 720p, grafiknya ada di low 720p ya, bukan Full HD. Dan hasilnya average FPS dia dapat ya masih playable tapi tipis lah, dengan average FPS-nya itu 27-an, maksimumnya di 31 FPS, minimum di 23 FPS. Kalau dibilang bisa, tapi ya harus ekstra agak sabar. Di game lain Dota 2 kita coba juga di 720p, grafiknya juga fastest, average FPS-nya ada di 36 poin, maksimumnya bisa tembus 52, minimum di 17 FPS. Point blank kita coba juga dengan grafik very low 720p, average FPS-nya point blank aman sih ya dengan average FPS 55an FPS, maksimumnya bisa tembus 60, drop-dropnya itu di 45 FPS. Jadi kalau point blank nggak ada masalah. GTA sama Dota 2 tadi sempat drop di bawah 30 FPS. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo V14G4 generasi 4 yang intinya dengan harga 4 jutaan sih ini laptop di BGS banget. Walaupun dia nggak backlight, tapi yang mind blow itu standar militernya tadi. Terus RAM-nya juga udah LPDDR5, bukan laptop gaming tapi dikasih LPDDR5 ya, 5500 MHz. Storage-nya pun juga pakai NVMe Gen 4 yang sayangnya speed-nya itu nggak sampai 2000 Mbps. Kenapa? Karena kalau saya lihat di websitenya AMD Athlon itu nggak support sama PCIe Gen 4. Tapi Lenovo ngasih Gen 4, jadi agak mubazir sih sebenarnya. Nggak jadi di speed optimalnya gitu. Kalau di websitenya Samsung sih saya lihat bisa tembus 3000 Mbps ya, tapi di Lenovo ya nggak sampai 2000 Mbps. Performanya juga masih bisa diandalkan di kelasnya, kayak misalkan Office seperti yang kalian lihat tadi masih oke kalau untuk komputasi ringan. Dan military grade-nya tadi sebenarnya laptop ini cocoknya buat siapa sih dengan harga segini? Cocoknya sih buat adik-adik kita, buat anak-anak kita yang belum bisa merawat laptop. Karena kalau anak-anak kecil pakai laptop itu kan biasanya ya agak teledor lah. Nah, dengan military grade-nya ini bisa ngebantu dia untuk lebih awet. Biasanya laptop military grade itu fisiknya itu nggak kayak laptop lah. Dia itu kayak kopernya PUBG gitu yang tebel-tebel. Tapi ini nggak, military grade tetap dengan desainnya signature Lenovo. Dan yang harus kalian perhatikan di e-commerce nanti itu kalau saya lihat ada yang jual di 3,8 juta dan itu pun pakai AMD Athlon Gold ya 7220U di harga cuma 3,8 juta. Setelah saya cek ternyata itu adalah barang PI atau bukan barang resmi. Yang garansinya kalau barang PI atau barang distributor itu ya garansinya biasanya gacha lah. Kalau ini resmi dimasukkan sama Lenovo, jadi garansinya 2 tahun. Ya kalau disuruh milih dengan harga yang relatif selisihnya nggak banyak, laptop itu kan dipakai biasanya 2-3 tahun ya. Ya saya saran sih beli resmi aja biar kalau ada apa-apa Lenovo tanggung jawab. Karena kalau beli PI atau distributor walaupun itu brandnya Lenovo, karena Lenovo tidak merasa memasukkannya resmi ke Indonesia, jadi Lenovo nggak bakalan mau bertanggung jawab. Biasanya kayak gitu. Oke lah, jadi cukup segitu aja. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.